pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Iqra, membaca kehidupan dalam tuntunan Al-Quran dan hadis. Tema kita menarik sekali, yaitu bagaimana kita bisa memaknai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Memang kalau bicara Al-Quran, kayaknya orang udah langsung curam aja gitu. Padahal sebetulnya ya, kita hidup itu ya Al-Quran sebetulnya. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan apa-apa yang dalam Al-Quran. Kalaulah Al-Quran menjadi pedoman dalam misalnya keseharian kita menjaga kebersihan, yang paling kecil lah, dalam keluarga jangan ribut, ya, suami istri hubungannya harmonis, ya, antar tetangga jangan musuh-musuhan, ya, tetangga punya barang mewah kitanya juga jadinya kompak banget lihat, semuanya udah diatur dalam Al-Quran, ya. Bagaimana Ustaz? Al-Quran itu semua. Ini sebenarnya Ustaz nih yang ya mungkin gini, Quran itu tadi Ustaz Taufikur Rahman sudah membahas dari yang mulai yang zaman lalu, sekarang dan yang akan datang, dari yang besar, yang ini, semua kita bahas. Nah, ada kaitan misalnya bagaimana Al-Quran menaruh perhatian yang dalam kehidupan sehari-hari, yang ini di kehidupan kota ini sudah hampir hilang. Bahkan sampai harus ditulis itu. Contoh misalnya kita mempersilahkan duduk orang tua di kendaraan ya, gitu ya. Itu kan sampai ditulis itu. Bahkan sekarang kalau di kereta api sampai harus ada satpam. Pak, tolong bisa berdiri karena ada wanita hamil. Harusnya nggak perlu ada satpam. Coba kalau kita lihat di surah Al-Mujadalah ayat 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina utul ilma yarfa'illahu alladhina utul ilma minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapanglah dalam duduk, gitu ya, maka lapangkanlah. Nah, janji Allah niscaya kamu akan dilapangkan hidupmu. Dan bila dikatakan berdirilah, gitu ya, berdiri, maka Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Ini sesuatu yang hampir hilang di kota ini. Mestinya kalau di Fasum itu ada ayat-ayat Quran kayaknya ya. Ada solek semua. Iya. Jadi sebetulnya tanpa kalau boleh benar itu ditulis itu. Irfa'illah ataupun ifsah. Yang lucu kan gini, Pak Syahrul, ketika coba naik angkot ya, karena saya sehari-hari masih naik angkot sekarang kan sudah mobil ya. Jadi yang lucu itu ketika kita naik angkot, kita duduk di depan pintu, kemudian ada orang lain masuk nih, kita ngomong, Bu, soalnya masih kosong. Dia ngelangkain kaki kita. Ini kan bahaya. Ketika misalnya kesandung kaki kita, gitu kan, bisa jatuh. Iya. Padahal kita itu disuruh Al-Quran suruh bergeser. Meskipun kita mau turun, itu janji Allah yang luar biasa. Berlapang-lapang lah dalam duduk. Pasti Allah lapangkan hidupmu. Jadi sebetulnya hal sepele ini hampir hilang. Coba di angkot-angkot, karena saya setiap hari gitu ya, di angkot itu duduk udah di depan pintu, nggak mau geser. Kita lihat sebagai kehidupan orang luar. Mereka itu ketika kita masuk geser. Meskipun mau turun. Iya. Misalnya di eskalator gitu ya. Iya. Jadi kalau mendahului di sebelah kanan, gitu kan dia geser ke sini. Biar lebih tertib gitu kan. Kalau di kita, semua boleh dia suara Allah. Kadang-kadang yang belum disadari ya, kalau kita itu belum mengamalkan Al-Quran. Bahkan yang ekstrimnya lagi kan di Al-Quran dikatakan wa qila anshuzu. Dan kalau memang orang itu nyuruh kita berdiri, ya udah berdiri. Kalau tadi
kita bergeser, Allah lapangkan. Kalau kita berdiri, apa yang Allah janjikan? Yarfa'illahu walladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang mau berdiri untuk orang lain, kalau bukan karena dorongan iman dan dorongan ilmunya, itu berat. Tapi karena dia punya keimanan, punya ilmu bahwa Allah akan angkat derajatnya, dia pasti akan. Silakan. Ya. Jadi nggak perlu satpam sih. Sekarang tuh ada satpam. Berarti sebetulnya ada yang salah di dalam memberikan nilai-nilai Al-Quran ya, kepada masyarakat kita yang notabene banyakkan Muslim. Iya. Karena ya secara prakteknya ya udah masa bodoh aja gitu kan. Bahkan orang luar yang bisa mengadop itu kan, mengadop nilai-nilai Al-Quran itu. Tapi gimana sebetulnya seharusnya kita di dalam kehidupan sehari kita ini? Ya, prihatin memang ungkapan kita yang punya dalil tapi orang luar yang merealisasikan. Bicara kebersihan, lihat Singapura, ya luar biasa, itu punya kita dalilnya. Ya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta dengan orang yang bertobat, Allah cinta dengan kebersihan. Kita yang punya dalil. Tapi bermaaf, nah di sini memang ya bukan berarti kami bicara di sini pemirsa kepesan kosongnya. Kita tetap berupaya dan berusaha, makanya lewat tempat yang kita panggil Bait Al-Quran. Yuk, tidak ada lain, tidak binafsi. Kita memulai dari diri kita dulu. Iya, memang untuk jangkauan panjang ke depan, bagaimana kolaborasi antara para asatidzah dan juga umarohnya. Ya Ustadz kan seperti saya kasih berdakwah lewat menjelaskan, ini loh Rosam Usmani, gitu kan? Ini loh ya segi tulisannya, ini loh ya secara pasir yang kami keluarkan dari Bait Al-Quran seperti ini, yang juga bukan sembarangan, betul-betul memang semuanya berdasarkan asas ilmu, gitu. Oke, gitu. Kemudian tetap orang-orang yang berpengaruh dipentingkan juga, ya, karena ya seandainya hanya kita menyampaikan seperti ini lantas, ya yang punya pengaruh itu yang dibimbing dan yang dipimpin. Betul. Yang dipimpin dan dipimpin. Ini kayaknya memang dari si pemimpin yang Qur'ani, ya, yang amanah, yang sebetulnya juga berpengaruh besar ya. Dalam bagaimana pola kehidupan ini bisa menjadi mengimplementasikan Al-Quran itu seperti apa. Oke, kita akan lanjutkan. Ini kayaknya akan lebih berat lagi nih temanya. Kita akan menginjak ke soal kepemimpinan. Ya, jangan lupa pemirsa tetap di Iqra, baca kehidupan dalam